Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam semangat. Bagaimana kabar kalian semua? Aku doakan semoga kita semua selalu mendapatkan kesehatan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama pandemi ini, jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan untuk melawan virus corona. Anak-anak kelas 5 yang hebat, pada kesempatan kali ini Pak Agung akan menjelaskan tentang pembelajaran kelas 5 tema 2 subtema 2 pembelajaran 5. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Pemetaan kompetensi dasar tema 2 subtema 2 pembelajaran 5 adalah sebagai berikut: Bahasa Indonesia, SPDP, dan IPA. Tujuan pembelajaran pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Baik anak-anak, mari kita saksikan penjelasan Pak Agung untuk tema 2 subtema 2 pembelajaran 5 berikut ini. Jika kalian sudah siap, perhatikan baik-baik dan simak penjelasan Pak Agung. Masih ingatkah kalian tentang kakek Husein? Ya, kita pernah belajar di tema 2 subtema 2 pembelajaran 2 di mana kakek Husein yang menderita penyakit asma. Biasanya obat-obatan asma diberikan melalui alat yang disebut inhaler atau alat hirup untuk penyakit asma. Penyakit pada sistem pernafasan. Organ pernafasan manusia terdiri atas hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Setiap organ tersebut dapat mengalami gangguan akibat kuman penyakit yang berasal dari lingkungan atau kebiasaan hidup tak sehat. Berikut beberapa contoh gangguan pada sistem pernafasan manusia. Yang pertama yaitu emfisema, merupakan penyakit pada paru-paru. Paru-paru mengalami pembengkakan karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. Nah, ini adalah penyakit emfisema. Jadi kalian perhatikan untuk alveolus yang normal, jadi seperti ini yang ditunjuk pada panah. Kemudian yang sebelah kanan di sini adalah alveolus yang terkena penyakit emfisema. Nah, ini juga adalah alveoli yang normal. Kemudian yang sebelah kanannya adalah alveoli yang rusak, ada pembengkakan di alveolisnya. Sudah jelas ya? Berikutnya yang nomor 2 adalah asma. Asma merupakan kelainan penyumbatan saluran pernafasan yang disebabkan oleh alergi debu, hulu, atau perubahan cuaca. Kelainan ini dapat diturunkan dan dapat kambuh jika suhu lingkungan cukup rendah atau keadaan dingin. Nah, ini anak-anak, ini adalah gambar penderita penyakit asma yang membutuhkan inhaler supaya pernafasannya normal kembali. Yang nomor 3 sekarang. 3 adalah kanker paru-paru. Penyakit ini merupakan salah satu penyakit paling berbahaya. Sel-sel kanker pada paru-paru terus tumbuh tidak terkendali. Penyakit ini lama-kelamaan dapat menyerang seluruh tubuh. Salah satu pemicu kanker paru-paru adalah kebiasaan merokok. Nah, ini anak-anak, ini yang sebelah kiri adalah paru-paru yang terkena kanker. Kemudian yang sebelah kanannya adalah paru-paru yang sehat. Nah, ini gambar yang lebih nyata atau real. Yang sebelah kiri ya kelihatan jelek ya. Ini adalah peradangan atau karena kanker paru-paru akibat dari kebanyakan merokok ya. Yang sebelah kanan ini adalah paru-paru yang sehat. Tentunya beda ya. Yang nomor 4 sekarang adalah tuberkulosis atau TBC, merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Jika penyakit ini menyerang dan dibiarkan semakin luas, dapat menyebabkan sel-sel pada paru-paru mati. Akibatnya, paru-paru akan menguncup atau mengecil. Hal tersebut menyebabkan para penderita TBC nafasnya sering terengah-engah. Ini adalah anak-anak, perhatikan ini gambar yang diperbesar.
bahwa di dalam paru-paru itu ada bakteri yaitu Mycobacterium tuberculosis. Sedangkan yang gambar sebelah kanan di sini ada dua gambar anak-anak TBC paru-paru. Nah, ini adalah paru-paru yang terkena TBC. Jadi bentuknya seperti ini, berlubang-lubang. Kemudian di sebelah kanan adalah paru-paru normal, bentuknya sehat seperti ini ya. Yang nomor 5 yaitu bronkitis atau pneumonium, merupakan gangguan pada cabang batang tenggorokan akibat infeksi. Gejalanya adalah penderita mengalami demam dan menghasilkan lendir yang menyumbat batang tenggorokan. Akibatnya penderita mengalami sesak nafas. Nah, di sini bronkitis akut ya. Jadi bronkitis sehat ini bronkusnya lubangnya sehat, kemudian yang terkena bronkitis bronkusnya ini anak-anak tersumbat. Kalau diperbesar gambarnya seperti ini ya, bronkus yang normal, lubangnya lebar, sedangkan bronkitis atau yang terkena penyakit bronkitis, bronkusnya tersumbat sehingga menyebabkan sesak nafas. Yang nomor 6 sekarang influenza atau flu, merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Penyakit ini timbul dengan gejala bersin-bersin, demam, dan pilek. Nah, ini yang dimulai dari yang pertama itu demam, kemudian pilek, keluar lendir di hidung, kemudian bersin-bersin, kemudian menggigil, tubuh menggigil, kepala pusing, kemudian mengigau, kemudian di sini sakit yang parah sampai muntah. Influenza ini disebabkan oleh virus ya, jadi berbahaya sekali. Kalau kalian terkena penyakit influenza atau flu, lebih baik menggunakan masker jika berpergian supaya tidak menularkan penyakitnya kepada orang lain. Ayo menulis, buatlah daftar pertanyaan dan jawaban berdasarkan bacaan penyakit pada sistem pernafasan di atas. Tuliskan dalam tabel seperti contoh berikut. Kata tanya apa? Pertanyaannya 1. Apa penyebab penyakit emfisema? Jawabannya yaitu penyakit emfisema disebabkan oleh paru-paru yang mengalami pembengkakan karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. Kemudian kata tanya siapa? Pertanyaannya, siapa yang berisiko besar terkena penyakit paru-paru? Jawabannya, para perokok akan berisiko besar terkena penyakit paru-paru. Atau biasanya selain perokok, jika ada pembakaran hutan dan asapnya itu mengakibatkan gangguan pernafasan dan lama-kelamaan jika terhirup akan menyebabkan kanker paru-paru. Pertanyaan yang ketiga, kata tanya di mana? Pertanyaannya, di mana terjadinya infeksi pada penderita penyakit bronkitis? Jawabannya yaitu infeksi pada penderita penyakit bronkitis terjadi pada cabang batang tenggorokan. Kata tanya bagaimana? Pertanyaannya, bagaimana kondisi paru-paru pada penderita tuberkulosis atau TBC? Jawabannya yaitu kondisi paru-paru pada penderita tuberkulosis atau TBC menguncup atau mengecil. Berikutnya yaitu kata tanya mengapa? Pertanyaannya, mengapa penderita TBC bernafas dengan terengah-engah? Jawabannya yaitu karena kondisi paru-paru penderita akan menguncup atau mengecil. Jadi itu yang menyebabkan penderita TBC bernafas dengan terengah-engah. Sudah paham ya? Untuk kalian menggunakan kata tanya, kemudian buatlah pertanyaan, kemudian dijawab. Menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Kemudian kalian buat pertanyaan. Setelah membuat pertanyaan, buatlah jawabannya. Bisa ya? Kalian coba. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan di rumah. Nah, anak-anak, kebiasaan hidup sehat itu akan meminimalkan kemungkinan kita terserang penyakit, termasuk penyakit pada sistem pernapasan. Salah satu kebiasaan hidup sehat adalah dengan selalu aktif melakukan latihan fisik. Nah, latihan fisik tidak hanya dapat dilakukan melalui olahraga saja, anak-anak, tetapi juga dapat dilakukan dengan menari. Nah, menari ini juga mengolah fisik kita, karena saat menari tubuh kita juga bergerak menghasilkan keringat. Nah, itu adalah latihan fisik.
Apa itu properti tari? Apa kalian masih ingat? Ya, properti tari merupakan benda-benda yang digunakan sebagai alat untuk mendukung ungkapan suatu gerakan. Nah, ini ada gambar tari kipas, propertinya kipas. Tari topeng, propertinya adalah topeng. Kemudian di sini ada tari dari Kalimantan suku Dayak dengan menggunakan properti yaitu kipas dengan menggunakan bulu burung. Kemudian di sini ada tari yang menggunakan properti selendang. Berikut ini adalah beberapa tarian yang menggunakan properti. Ya, tari piring, anak-anak, ini tari piring yang menggunakan properti piring. Tari payung menggunakan payung propertinya. Kemudian tari serimpi menggunakan selendang. Kemudian juga ada tari janger dari Bali yang menggunakan selendang dan kipas sebagai propertinya. Berikut ini adalah beberapa tarian yang menggunakan properti. Selain yang tadi Pak Agung jelaskan, ada tari klono topeng. Ya, tari klono topeng menggunakan properti topeng. Kemudian ada tari ranggo ayak. Ya, propertinya yaitu rebana. Kemudian ada tari piring, propertinya di sini menggunakan piring. Ya, ini yang tari piring untuk para wanitanya, di sini untuk para laki-lakinya. Berikutnya ada tari kipas dari Sulawesi Selatan. Bagus ya, kipasnya ini adalah properti tari juga. Kemudian juga yang terakhir ada tari kuda lumping dari Jawa Timur, menggunakan properti yang berbentuk kuda. Ya. Demikian materi kelas 5 tema 2 subtema 2 pembelajaran 5. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat dan menambah motivasi belajar serta mempermudah dalam pemahaman materi. Tetap semangat belajar di rumah, selalu berdoa supaya pandemi ini cepat berakhir. Jaga kesehatan, jaga kebersihan lingkungan, dan jangan lupa selalu cuci tangan sebelum atau sesudah aktivitas. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Sampai berjumpa lagi pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.